Pihak Ferdy Sambo dan Richard Eliezer saling menuding bohong setelah terungkap sejumlah fakta di persidangan. Pihak Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati menuding Eliezer berbohong melihat Sambo menggunakan sarung tangan. Pihak mereka pun mengatakan Eliezer membawa stayer ke atas ke lantai 3 rumah pribadi Saguling pun terbantahkan karena tak terlihat di CCTV. Sementara pihak Eliezer menyebut CCTV yang diputar dan diteliti penyidik telah tercecer, sehingga sejumlah peristiwa tak terlihat termasuk ketika dirinya membawa stayer ke atas. Sebelumnya Eliezer juga menuding Putri Chandrawati berbohong karena membantah pernah merencanakan skenario bersama Ferdy Sambo di lantai 3 rumah Saguling. Sementara itu, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar, menyampaikan bahwa saat menjalani persidangan seperti di sidang Ferdy Sambo CS, saksi tak boleh berbohong. Hal tersebut menanggapi soal saling tuding memberikan keterangan palsu pada sidang pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Barat alias Brigadir C. Menurut Fikar, pasal 174 KUHP sudah mengatur bahwa seorang saksi tak boleh memberi keterangan palsu. Meski demikian, hal tersebut menurut Fikar bisa membuat hakim untuk menghentikan perkara inti dalam persidangan. Fikar Hajar mengungkapkan kesaksian palsu dianggap melanggar pasal 220 KUHP. Saksi tersebut akan divonis hukuman 1 tahun 4 bulan. Sejalur dengan Fikar Hajar, pakar hukum dari Universitas Islam Indonesia Muzakir mengungkapkan diam atau tak tahu meskipun bisa bicara dan tahu dan mengetahui adalah hak terdakwa untuk bersikap. Meski demikian, keterangan saksi yang dapat dipidana adalah keterangan yang diberikan di bawah sumpah. Muzakir mengungkapkan para terdakwa yang melakukan perbuatan yang sama seharusnya diadili secara bersama-sama. Tetapi oleh JPU didakwa dengan surat dakwaan yang terpisah, maka kalau dalam satu dakwaan saksi terdakwa tak disumpah. Terkait materi keterangan saksi yang juga terdakwa, esensinya adalah mengklarifikasi atas isi keterangan saksi lain, barang bukti, dan alat bukti lain. Sekali lagi mohon maaf. Kemudian terkait tanggapan kejadian di Magelang yang tadi ahli menyampaikan bahwa tidak mungkin itu terjadi, saya pastikan itu terjadi dan tidak mungkin akan saya berbohong masalah kejadian tersebut karena ini menyangkut istri saya. Yang kedua yang mulia, dari dua dokter ahli forensik, kenapa tadi penasihat hukum kami ingin penegasan terhadap luka, karena sampai pada persidangan ini belum ada bantahan bahwa tidak ada penyiksaan yang dilakukan terhadap korban Joshua. Sekali lagi saya terima kasih, semoga seluruh yang mendengar ini sudah bisa menyampaikan bahwa tidak ada penyiksaan yang dilakukan oleh saya ataupun yang lain. Kemudian terhadap ahli digital forensik tadi, dari percakapan saya dengan terdakwa RE itu sudah jelas tidak ada doktrin, ancaman, intimidasi, tekanan, dan saat itu yang bersangkutan berada di Makobrimob. Kemudian yang terakhir saya ingin membantah keterangan dari Pusinafis yang masuk dalam jebakan pernyataan penasihat hukum. Di sini ahli tolong dibaca kembali bahwa berdasarkan keterangan dari Irjen FS yang menembakkan ke arah lantai pintu gudang dan kamar mandi bawah yaitu Barada Eliezer, dan yang menembak ke arah dinding tangga Irjen FS mengakuinya. Jadi jangan sampai karena ini ditonton publik nanti dipotong kemudian dianggap saya yang melakukan penembakan ke bawah berdasarkan BAP. Demikian yang mulia saya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.